Selanjutnya kami persilakan yang mewakili fraksi Partai Demokrat. Terima kasih, Ketua. Pendapat mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN disampaikan oleh Muhammad Muraj, nomor anggota A541. Pimpinan bersama para menteri yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan pembacaan, mohon maaf dulu. Pandangan mini fraksi ini belum ditandatangani oleh pimpinan fraksi kami karena sedang berdinas keluar daerah. Dan isinya sudah dikonsultasikan dan disetujui. Jadi yang saya bacakan sudah sepengetahuan pimpinan fraksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2, yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang terhormat Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Menteri Keuangan, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM RI, beserta hadirin seluruh jajaran yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara. Pembangunan nasional hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional dapat dipahami sebagai suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, serta agama, dengan harapan dapat mewujudkan Indonesia yang lebih baik, dengan masyarakat yang lebih sejahtera, sekaligus pelayanan publik yang semakin berkualitas. Saudara pimpinan beserta anggota Komisi 2 yang saya hormati, hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat memandang bahwa perubahan zaman yang terus berlangsung, tantangan globalisasi yang semakin kompleks, dan kemajuan teknologi yang pesat memberikan dampak besar pada ASN dan struktur birokrasi di Indonesia. ASN harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai perubahan yang terjadi di dunia, sekaligus bertransformasi dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta profesionalisme untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan global. Situasi inilah yang mendorong perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk melindungi hak-hak aparatur sipil negara sekaligus memastikan ASN tidak tersisihkan atau terpinggirkan dalam perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi. Sejak tahun 2020, DPR RI telah menetapkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai program legislasi nasional 2020. Selama proses pembahasan RUU ASN, fraksi Partai Demokrat telah melakukan berbagai diskusi serta menyerap berbagai aspirasi dan masukan baik dari pemerintah maupun kelompok lainnya dari masyarakat. Juga menganalisa permasalahan-permasalahan serta isu strategis yang ada. Setelah melalui berbagai proses tersebut, maka fraksi Partai Demokrat Republik Indonesia berpandangan bahwa 1. Pengangkatan 1,1 juta tenaga honorer atau ANS menjadi pegawai negeri sipil, meskipun pada saat itu
ada yang berusia lebih dari 40 tahun, tetapi semua itu dilakukan untuk menghargai pengabdian mereka yang telah mencapai lebih dari 15 tahun, merupakan salah satu upaya besar yang dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan pengakuan resmi dan kesejahteraan kepada para tenaga honorer. Karena itu, hari ini kami memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mau bersama-sama menyelesaikan permasalahan honorer yang ada saat ini dan telah menerima beberapa usulan penyelesaian dari fraksi Partai Demokrat, yaitu terkait metode seleksi P3K berdasarkan ranking dan mengutamakan pengangkatan para honorer yang telah mengabdi lebih dari 3 tahun. Akan tetapi kami meminta kepada pemerintah untuk memasukkan usulan fraksi Partai Demokrat yang lain pada aturan turunan undang-undang ini sebagai bentuk afirmasi hukum kepada tenaga honorer, seperti dilakukannya perbaikan syarat seleksi P3K dengan tidak adanya batasan umur dalam pengangkatan honorer ASN, terutama untuk mereka para honorer K2 yang statusnya masih belum terselesaikan. Metode seleksi berdasarkan observasi menjamin tidak adanya mutasi setelah mereka diangkat di instansi tempat mengabdi, serta masa bakti sebelum pengangkatan dapat dihitung dan dimasukkan ke dalam surat keputusan. Kami juga meminta pemerintah untuk dapat melibatkan penyusunan aturan perundang-undangan bidang ASN ini, terutama terkait isu penyelesaian status honorer atau non-ASN. Rancangan undang-undang ini telah menjamin tidak adanya pemecatan massal honorer dan penyelesaian masalah honorer akan diselesaikan selambat-lambatnya hingga Desember 2024. Dalam proses penyelesaiannya, fraksi Partai Demokrat berharap pemerintah untuk membuat roadmap yang jelas, pendataan ulang yang benar sekaligus transparan, termasuk mendata para tenaga honorer yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan Badan Layanan Umum Pusat BLUP dan tenaga honorer lain selain guru dan tenaga kesehatan, disertai periode waktu yang rinci, sistem pengawasan, dan target penyelesaiannya agar dapat terukur serta terselesaikan tepat waktu. Sekaligus kami juga berharap untuk mengeluarkan peraturan terkait sosialisasi bahwa setelah berlakunya undang-undang ini, setiap instansi pemerintah dilarang kembali mengangkat pegawai non-ASN baru, disertai pemberian sanksi yang tegas kepada para pejabat pembina kepegawaian dan kepala satuan kerja yang melanggar aturan tersebut. 2. Fraksi Partai Demokrat memandang pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa ASN harus memiliki lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan profesionalitas dan memperhatikan kewajiban, hak-hak kesejahteraan, dan jaminan sosial bagi para ASN. Hak-hak yang diakui dan dihormati bersamaan dengan kewajiban yang jelas akan memberikan dasar yang kuat untuk profesionalisme dalam pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, perhatian pemerintah terhadap aspek-aspek ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa ASN menjadi aset berharga
dalam membangun tatanan pemerintah yang efisien dan berintegritas. 3. Manajemen ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, mutasi serta pemberhentian memiliki peran sangat penting dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk ASN. Dalam pelaksanaannya, fraksi Partai Demokrat meminta manajemen ASN harus memperhatikan aspek keadilan untuk menjaga hak-hak dan peluang yang dapat diakses oleh semua ASN tanpa diskriminasi. 4. Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, dalam mengimplementasikan digitalisasi manajemen ASN, pemerintah perlu memperhatikan kondisi infrastruktur dan akses internet di Indonesia yang belum merata. Karena itu perlu ada upaya yang serius untuk memperluas dan memperkuat infrastruktur internet di seluruh Indonesia, sehingga semua ASN tidak mengalami hambatan dan dapat mengakses serta memanfaatkan digitalisasi ini. 5. Sesuai dengan harapan Presiden Jokowi bahwa ASN Indonesia diharapkan mampu menjadi birokrat berkelas dunia, maka fraksi Demokrat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud apabila sistem merit dapat dilaksanakan secara adil, transparan, dan jujur. Karena sistem merit selain sebagai upaya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan ASN, juga merupakan fondasi untuk menjaga keadilan, efisiensi, dan profesionalisme dalam administrasi birokrasi yang berfokus pada penilaian dan promosi individu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan prestasi. Selain itu, ASN juga tidak lepas dari pentingnya sikap netralitas sebagai prinsip penting dalam menjaga independensi dan integritas birokrasi, sehingga ASN tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah bertanggung jawab secara penuh untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan sistem merit dan netralitas ASN dapat terlaksana sebagaimana mestinya dalam sistem birokrasi Indonesia. Saudara pimpinan beserta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat menyadari bahwa ASN memainkan peran sentral dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efisiensi, dan akuntabel. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yang didukung oleh birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang unggul dalam rangka membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Maka berdasarkan 5 catatan di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, fraksi Partai Demokrat menerima Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN untuk disahkan di tingkat selanjutnya. Demikian pendapat akhir fraksi Demokrat terhadap
rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Semoga kita dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 September 2023. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Hasan MM, nomor anggota A535, Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSc, nomor anggota A554. Terima kasih. Terima kasih Pak Muras. Selanjutnya